Seperti biasa kita lihat ada bagian untuk mencek lokasi gitu. Usul kami sebaiknya lokasinya jangan diubah karena nanti seringkali terjadi kesalahan isinya ya. Bukan apa-apa karena salah klik saja sebetulnya. Masalahnya salah klik di HP-nya gitu. Kalau misalnya ada yang tidak cocok itu sepenuhnya adalah pada waktu input user ya. Jadi input user di situ ada lokasi. Kalau inputnya salah maka yang muncul di aplikasi jadi berbeda gitu. Nah sebaiknya yang diperbaiki adalah di input user. Siapa yang bisa menginput user atau pendata? Yaitu PLD, pendamping lokal desa, PD, pendamping desa, dan TA kabupaten. Ini pendamping di level kabupaten. Nah pertanyaan yang pertama itu harus diisi itu RT dan RW-nya, RT garis miring RW. Ya. Ini sebagian ada yang biasanya menulis RW garis miring RT gitu. Nah, pertama nama ketua RT, kemudian alamatnya, HP, kemudian lokasi RT terletak di pulau mana. Ya, kita sudah belajar kemarin di Kepulauan Meranti itu RT yang satu dengan RT yang lain bisa berada di pulau yang berbeda. Ya. Kemudian topografi, kalau kita lihat sepintas di RT itu dia ada di lereng atau di lembah ya, atau di dataran atau di pesisir ya. Ada desa yang dia laut karena dia ada tebingnya seperti itu. Nah RT dia itu ada di gunungnya atau ada di pesisirnya. Ini menjadi penting. Sebetulnya seperti kami sampaikan kemarin, desa sebentar lagi akan bisa mengakses peta desanya sendiri menggunakan Google Map Pro maupun peta dari BIG, Badan Informasi Geospasial ya. Tapi untuk saat ini dituliskan RT-nya secara umum berada di mana ya. Kemudian jumlah warga yang ada di lereng atau di puncak. Jadi Kementerian Desa, kalau Bapak Ibu sekalian pernah ditelepon oleh Sapa Desa, maka tiap hari pasti ada WA tentang cuaca 1 atau 2 hari ke depan yang mungkin menimpa desa Bapak Ibu sekalian. Jadi selalu ada WA itu. Kalau pas tidak di WA seperti itu berarti cuacanya aman itu. Karena kami mendapatkan data dari BMKG tentang cuaca ekstrim di tiap kabupaten. Dan itu selalu diberikan kepada kepala desa yang bisa dihubungi ya. Diberikan kepada kepala desa yang bisa dihubungi yang ada di lokasi setempat. Nah, salah satu yang penting jumlah warga yang ada di lereng dan di puncak ini adalah segera supaya memitigasi warga jika 2 hari atau 1 hari ke depan itu BMKG menyatakan mungkin ada hujan deras ditambah angin kencang dan sebagainya. Yang tidak bisa diprediksi tentu saja seperti gempa bumi ya, atau kemudian aspek vulkanik lain, tapi yang sifatnya hidrologis karena hujan, karena banjir dan sebagainya itu bisa diprediksi ya. Kemudian penanaman pohon di lahan kritis ya. Ini menjadi penting karena salah satu dari SDGs desa itu memang ada aspek konservasi. Saya kira
fasilitas untuk coret-coret bisa anukan Gus Koso itu. Bisa dinonaktifkan. Jadi pemeliharaan pohon di lahan kritis ini penting, nanti akan merujuk kepada SDGs desa, terutama berkaitan dengan aspek ekologi daratan. Kemudian panjang garis pantai, jadi tidak hanya ada garis pantai tapi panjangnya. Mengapa demikian? Saat ini hampir semua aspek ekologi itu akan dimulai dari laut. Pemanasan global, kemudian sampah plastik, kemudian mangrove yang hilang akan dimulai dari laut. Jadi seluruh kementerian sejak akhir tahun lalu, itu sudah mulai mendeteksi desa-desa yang ada di pesisir guna melakukan mitigasi. Jadi panjang garis pantai menjadi penting. Kemudian kalau ada laut, itu gunanya untuk apa? Gitu. Jadi untuk melihat manfaatnya bisa untuk perikanan tangkap, jadi untuk penangkapan ikan seperti biasa. Mungkin ada laut yang untuk perikanan budidaya. Jadi ada yang melakukan budidaya di sekitar pesisir laut gitu, pesisir pantai. Kemudian ada juga yang digunakan untuk tambak garam. Ya, jadi ada laut-laut yang pesisirnya digunakan untuk tambak, dan yang lain adalah digunakan untuk wisata bahari. Ya. Jadi itu pertanyaannya digunakan atau tidak, sehingga kita bisa mengetahui awal itu ini adalah potensi yang ada di desa, potensi desa yang berkaitan dengan laut. Jadi ini hal yang penting bagi desa-desa pesisir. Kemudian setelah itu adalah mengenai alat laut dipakai untuk transportasi umum. Ini kalau ada dermaga di laut ya. Jadi laut dipakai juga untuk transportasi umum. Kemudian kita tanyakan lebih lanjut adalah mengenai kondisi mangrove ya. Kondisi mangrove. Kita lihat tadi mangrove-nya itu seluruhnya baik, artinya terjaga, terkonservasi. Sebagian besar terjaga baik, atau sebagian besar rusak mangrove-nya, atau seluruhnya rusak ya. Atau memang tidak ada mangrove. Jadi ini penting karena memang salah satu cara menahan perubahan iklim, terutama pemanasan global, itu salah satu caranya adalah menjaga mangrove. Termasuk kita sudah tahu sejak dulu bahwa mangrove menjaga abrasi. Kemudian penanaman mangrove. Ini aspek lebih positif daripada melihat kondisi. Apakah ada penanaman gotong royong, seluruh warga terlibat, atau penanaman hanya proyek saja tanpa ada keterlibatan warga, gitu. Dan kemudian tidak ada kegiatan. Nah, mangrove ini untuk penanaman ini memiliki aspek penting karena berarti masa depan desa pesisir itu akan aman. Kemudian
kita lihat lebih lanjut adalah jumlah warga di wilayah pesisir. Ini berapa jumlahnya? Seperti biasa, ini penting untuk proses mitigasi bencana. Kemudian jumlah warga yang tinggal di atas air. Ini juga penting. Jadi salah satu hal yang sering disampaikan oleh BMKG, golden time, ya. Golden time artinya waktu antara ada sinyal tsunami di tengah laut dengan adanya sampai ke darat, itu golden time-nya itu seringkali sangat pendek, 20 menit banyaknya 40 menit dari wilayah laut. Jadi hanya butuh waktu 20 menit bagi warga di sekitar pesisir, apalagi warga yang tinggal di atas air, ya, itu untuk segera keluar dari wilayah itu. Makanya ini menjadi penting untuk mendeteksi hal-hal tersebut gitu. Jadi begitu ada gempa misalnya gitu, maka warga di pesisir, warga yang tinggal di atas air ini supaya bisa segera dimitigasi. Kemudian sekarang kita melihat wilayah desa yang ada di dalam hutan, ya. Kalau di dalam pendataan desa itu akan langsung melihat apakah seluruh desa ada di dalam hutan atau di sekitar hutan. Tapi di sini kita melihat mungkin ada RT yang di sekitar hutan atau di dalam hutan, sementara RT yang lain tidak seperti itu. Apa pentingnya melihat hutan seperti itu? Karena kalau RT itu ada di dalam hutan, meskipun ada dana desa, seringkali tidak bisa digunakan untuk membangun RT tersebut. Karena membangun RT kemudian dianggap sebagai merusak hutan. Makanya yang pertama kita perlu mengetahui mana saja wilayah RT yang masuk ke dalam hutan dan di sekitar hutan, dan dari situ kalau memang butuh pembangunan, maka Kementerian Desa beserta Pemda, Dinas PMD itu bisa ikut mendukung desa kalau memang akan melakukan pembangunan di wilayah tersebut gitu. Kalau memang dibutuhkan. Kemudian fungsi hutan, ya. Hampir semua ciri desa itu ada hutannya sebetulnya secara global, karena itu indikator global tentang desa itu selalu ada indikator hutan di desa. Di Indonesia, desa sebagai wilayah terkecil tidak semuanya punya hutan, ya. Tapi di sini kita melihat kalau di desa-desa tersebut ada hutan. Kita ingat ada PP yang berkaitan dengan Cipta Kerja, di mana sekarang BUMDes bisa mengelola hutan juga. Nah, fungsi hutan kita lihat, fungsi konservasi, artinya hutan tidak boleh diapa-apain. Itu berapa hektar itu yang seperti itu. Kemudian hutan lindung, ya, yang tidak boleh dimasuki, berapa hektar. Hutan produksi, ini biasanya tanaman baru, ya. Dan kemudian itu dipakai untuk diambil entah itu kayunya atau non kayu. Itu kita lihat.
Kemudian seperti biasa kita mengetahui jumlah warga yang tinggal di dalam hutan dan jumlah warga yang tinggal di sekitar hutan. Seperti biasa, itu pentingnya kalau kita perlu menyelamatkan warga, kita sudah punya bayangan berapa yang harus kita selamatkan. Jangan sampai misalnya karena kita tidak tahu, kita merasa sudah menyelamatkan, padahal masih ada warga yang tertinggal, entah itu tadi di atas bukit, di lereng maupun di dalam hutan. Ya. Kemudian kita melihat apakah ini pertanyaan kepada pengurus RT, karena yang mengisi survei RT ini adalah pengurus RT. Apakah ketergantungan warga terhadap hutan itu dinilai tinggi, ya, selalu butuh hutan, atau sedang, kadang-kadang bekerja di hutan, kadang bekerja di luar, atau rendah, sebetulnya hutan tidak dipakai untuk apa-apa, hanya sekedar untuk hobi saja kalau mau menanam di sekitar hutan begitu, atau sama sekali tidak tergantung hutan. Ya. Kemudian reboisasi terhadap hutan, apakah tadi sudah kita lihat di atas tentang mangrove, kalau ini terhadap hutan. Apakah ada gotong royong untuk penanaman kembali hutan? Ya. Ataukah tidak ada? Atau sama sekali tidak ada kegiatan? Ya. Kemudian pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah ada penduduk dari luar desa yang masuk dan menetap di desa setahun terakhir? Ya. Karena ini kalau istilahnya adalah migrasi yang sudah mulai menetap, karena dia tinggal lebih dari 6 bulan. Dan sebaliknya, apakah ada penduduk di RT tersebut yang keluar dari desa, ya, penduduk RT tapi keluar dari desa, bukan keluar dari RT selama setahun terakhir. Ini untuk mengetahui migrasi. Salah satu aspek penting, indikasi untuk melihat desa itu semakin mandiri, lazimnya migrasi akan semakin banyak. Jadi kita perlu mendapatkan data mengenai migrasi desa. Artinya itu juga mempersiapkan desa itu sendiri. Kalau banyak warganya bermigrasi keluar atau masuk, maka kemungkinan besar selalu ada perubahan-perubahan yang ada di RT tersebut. Kemudian berikutnya adalah tab pengurus. Tab pengurus ini akan melihat jabatan. Ini jabatannya dari RT sampai RW. Dan kemudian namanya, ya, NIK-nya, nomor HP-nya, dan menjabat sejak kapan. Seperti biasa, kenapa kita membutuhkan nama NIK itu? Karena NIK ini adalah yang akan menghubungkan seluruh layanan yang ada di desa sampai layanan yang ada di tingkat nasional. Jadi NIK ini menjadi penting. Di tingkat nasional misalnya, suatu ketika Gus Menteri menyampaikan itu banjirnya di RT mana itu? Waktu itu ada banjir di tahun lalu, dan kemudian kita menjadi paham bahwa kita
sampai pusat pun membutuhkan data nomor HP dari RT, sehingga satu hubungan langsung itu bisa berjalan. Seperti itu. Nah, ini yang ditanya adalah ketua RW, kemudian data sekretaris RW, bendahara RW, ketua RT, sekretaris RT, dan bendahara RT. Ya. Kemudian untuk tab lembaga ekonomi, seperti disampaikan di awal, ini adalah lembaga ekonomi yang ada di RT. Jadi lembaga ekonomi yang benar-benar ada di RT. Ada tentang pengerahan TKI ke luar negeri. Kalau ada perusahaan TKI dan dia ada di RT tersebut, maka ditulis berapa jumlahnya. Kemudian TKI-nya sendiri ditulis berapa TKI-nya. TKI yang kapan ini? TKI yang saat ini, saat pendataan. Ya, TKI pada saat pendataan. Kemudian tata ruang industri. Apakah ada sentra industri? Sentra industri biasanya ada surat keputusan, entah itu dari Pemda maupun nasional begitu. Dan kemudian mungkin ada lingkungan industri kecil, ya. Lingkungan industri kecil yang ada di RT tersebut. Dan mungkin ada perkampungan industri kecil. Ini sudah ada SK-nya, jadi tidak terlalu sulit. Apa yang dimaksud leak, apa yang dimaksud peak, gitu. Karena di situ kalau emang ada leak, pasti ada papan namanya. Leak ini. Kalau ada peak, pasti ada papan namanya, sehingga memudahkan untuk memasukkan datanya. Kemudian keberadaan pub, diskotik, tempat karaoke, ini sering ditertawakan begitu. Kenapa ya harus ada pertanyaan ini? Ya. Ini adalah pertanyaan desa yang punya sejarah, salah satu pertanyaan desa yang punya sejarah paling panjang. Pertanyaan ini sudah muncul sejak tahun 70-an, dan itu digunakan sebagai salah satu indikator ini desa yang pedesaan atau desa yang perkotaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kerabat desa sekalian, bisa mencek peraturan Kepala BPS tentang wilayah perkotaan. Ya. Di situ akan terlihat bahwa salah satu indikator itu adalah apakah ada keberadaan pub, diskotik, tempat karaoke. Ya. Karena itu sudah ada sejak tahun 70-an, jadi pertanyaan ini akan selalu ada supaya bisa mengidentifikasi ini urban village, desa perkotaan, atau rural village, desa perdesaan. Kemudian ditanyakan, kalau tidak ada, maka yang terdekat itu berapa kilometer dari RT, ya, bukan dari desa lagi, dari RT. Ya. Kemudian ditanyakan pangkalan minyak tanah dan LPG, ya. Ini saya kira di desa juga sangat mudah. Apakah ada pangkalan atau agen, ya, agen LPG? Ada yang bertanya, kalau warung bagaimana? Ditulis saja itu, karena di sini yang dimaksud pangkalan adalah ketersediaan LPG
di desa. Apa pentingnya? Ini adalah data yang selalu digunakan oleh Kementerian ESDM untuk memasok LPG sampai ke wilayah terpencil. Jadi mengetahui dengan sangat detail di level RT ini menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah keberadaan minyak tanah. Ya, kalau minyak tanah mestinya sudah nggak terlalu banyak sekarang. Ya. Yang LPG yang menjadi penting saat ini. Kemudian setelah itu adalah koperasi, ya koperasi. Jadi apakah ada koperasi unit desa di sana? Kemudian apakah ada yang khusus menjual hasil pertanian? Ya. Apakah ada yang khusus memberikan kredit? Gitu. Kemudian apakah jenis KUD lainnya? Jadi ini kenapa penting, karena kita mengetahui saat ini 55% warga desa adalah keluarga petani. Jadi membantu atau mendukung pertanian di desa itu artinya kita bisa mendukung 55% dari pembangunan desa. Kemudian Kopinkra, Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat. Jika ada, maka berapa jumlahnya? Kemudian KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Ya. Itu mudah karena biasanya nama koperasi depannya ada. KSP apa? Koperasi Simpan Pinjam, terus kemudian namanya. KSP Mandiri, KSP Berdikari, seperti itu. Kemudian KSU, Koperasi Serba Usaha, itu juga depannya biasanya ada papan namanya KSU, seperti itu. Dan jenis koperasi lainnya kalau ada, ya, itu ditulis berapa jumlahnya. Kemudian kios saprotan, ya. Apakah ada itu untuk milik dari KUD, ya, sarana produksi baik untuk petani maupun nelayan, ya. Apakah ada untuk milik KUD atau milik BUMDes, ya, atau milik di luar KUD dan BUMDes? Misalnya ada pedagang di desa yang memiliki kios-kios untuk petani maupun untuk nelayan. Ya. Kemudian di dalam tab industri, ya, di dalam tab industri ini ditanyakan, ya, apa industri yang ada di desa. Ya, sebetulnya ini terutama adalah jenis-jenis industri yang sifatnya industri kecil dan industri rumah tangga. Ya. Jadi ada industri barang dari kulit, industri barang dari kayu, ini termasuk mebel, gitu. Industri barang dari logam mulia dan bahan logam. Ini di Klaten ada tempat untuk industri-industri logam, misalnya gitu. Industri logam-logam berat, ya. Ini yang di Klaten. Kalau yang di atas itu terutama soal perabot-perabot logam. Di Juwana ada Kuningan, kerajinan Kuningan, seperti itu. Itu masuk di industri logam mulia dan bahan logam. Kalau yang industri untuk membuat bahan pembuatan mobil itu industri logam berat. Industri barang dari kain, ya. Ini gampang, ini konveksinan. Industri gerabah atau keramik. Di Nusa Tenggara Barat banyak desa-desa Banyumulek misalnya, banyak desa-desa gerabah gitu.
industri genteng dan batu bata. Ini juga banyak di sekitar Majalengka, banyak industri genteng batu bata, industri anyaman rotan, rumput, kemudian daun pandan dan sebagainya. Lalu industri makanan dan minuman, dan jika ada industri lainnya bisa ditunjukkan gitu. Untuk masing-masing jenis industri, jadi setelah kita klik satu, ya, industri barang dari kulit misalnya, kemudian kita tanyakan yang industri kecil rumah tangga ada berapa, yang industri sedang dan besar ada berapa, ya. Berapa jumlah manajemennya. Manajemen itu artinya di luar pekerja, ya. Jadi di desa kadang-kadang manajemen itu artinya pemilik, kadang-kadang manajemen artinya memang manajer. Jadi yang dimaksud dengan jumlah manajemen itu adalah jumlah di luar pekerja. Misalnya yang menjadi satu pemilik, kemudian ditambah dengan ada supervisornya atau ada pengawasnya, ada mandornya, misalnya ada 3, berarti ada 4 manajemen. Pekerjanya misalnya ada 7, berarti ada 7 pekerja. Jadi seperti itu. Kemudian industri barang dari kayu. Berapa jumlah industri kecil, berapa industri besarnya dari barang kayu, manajemennya berapa, dan pekerjanya berapa. Kadang-kadang kalau untuk industri besar, ya itu sulit diketahui detail jumlahnya. Tapi selalu industri besar itu akan selalu melapor dan harus melapor kepada ketua RT, dan ketua RT bisa menanyakan berapa jumlah manajemennya dan berapa jumlah pekerjanya. Apa pentingnya di sini? Kita akan melihat, ya, kita akan melihat kesempatan kerja, ya, kesempatan kerja yang tersedia di desa. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa mulai tahun ini kita akan bisa melihat kesempatan kerja yang ada di desa, ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lebih lanjut mengenai sarana ekonomi, ya. Ini sarana ekonomi sangat banyak, sangat lengkap yang ada di RT, ya. Kembali lagi bukan yang ada di desa, karena seringkali kalau kita ada pertanyaan ini selalu pertanyaannya untuk desa, tapi ini untuk RT, ya. Jenis sarana ekonominya mencakup kelompok pertokoan. Apa yang dimaksud dengan kelompok pertokoan? Minimal ada 10 toko dan mengelompok. Itu yang dimaksud dengan kelompok pertokoan. Jadi kalau misalnya BUMDes ingin mengembangkan usaha kelompok pertokoan, ya, itu maksudnya adalah minimal ada 10 toko. Kemudian pasar dengan bangunan permanen, artinya bangunan itu tidak akan berubah tiap hari gitu, bukan pasar tumpah, ya. Pasar dengan bangunan semi permanen, ya, yang tidak tembok tapi sebagian itu kayu di atasnya bangunannya itu. Kemudian pasar yang tanpa bangunan, ya, pasar yang tanpa bangunan. Pasar tanpa bangunan ini seringkali muncul terutama di desa untuk pasar
pasar yang baru. Kemudian minimarket atau swalayan, saya kira kita sama-sama tahu di situ pembeli langsung membeli barang, dan setelah mengambil barang kemudian membelinya, kemudian membayarnya di kasir ya. Sementara kalau toko atau warung kelontong ya, ini kelontong berarti aspek atau dagangannya itu yang bukan makanan ini. Jadi apakah itu dari sendal, sepatu, sampai tali, sampai macam-macam seperti itu. Kemudian yang menjual bahan pangan seperti misalnya ada beras, gandum, dan sebagainya. Restoran atau rumah makan kalau ada di RT tersebut, atau sebaliknya warung kedai, apa bedanya? Ya kalau warung kedai akan dilayani langsung oleh penjualnya, sementara restoran itu mungkin ada pemesanan dulu baru kemudian dibuat menunya seperti itu. Kemudian hotel ya. Hotel ini sudah lebih besar ya. Sementara yang lebih kecil yang disebut dengan losmen, wisma ya, hostel seperti itu. Kalau yang hotel biasanya dari Melati sampai Bintang, sementara penginapan boleh tanpa atribut seperti itu. Kemudian bengkel sepeda motor, ya, bengkel sepeda atau bengkel motor, salon kecantikan, agen tiket, ya, travel bureau, ya. Kemudian bank. Untuk bank ada beberapa bank besar yang ditanyakan, yaitu seperti BRI, agen BRI atau kadang-kadang disebut Briling, ya. BNI, agen BNI, kadang-kadang BUMDes atau koperasi sekaligus agen BNI, ya. Kemudian Bank Mandiri, dia punya agen mandiri juga. Bank BPD, bank setempat, bank pembangunan daerah setempat, juga ada agennya sekarang. Kadang-kadang nama agennya disebut kios seperti itu. Ya. Kemudian bank umum pemerintah lainnya. Setelah itu kita menginjak ke bank swasta yang sering ada di desa seperti BCA, CIMB Niaga, Sinarmas, Permata, dan bank swasta lainnya. Halo, Coach Ivan. Kemudian BPR, ATM, ada berapa ATM, ada berapa, ya? Oke, lanjut. Bisa lagi? Ya. Ya. Jadi ATM yang ada di RT tersebut, kita mengetahui bahwa suatu wilayah di situ ada ATM, itu paling tidak ada transaksi ratusan juta. Jadi kalau sampai RT itu ada ATM di RT itu, kita yakin ekonomi di sana ada transaksi melalui perbankan paling tidak yang bisa ratusan juta. Artinya ini satu indikator tentang kemajuan ekonomi di level RT tersebut. Kemudian sarana ekonomi lainnya. Kemudian setelah itu
seluruh sarana itu ditanyakan berapa jumlahnya. Jadi kalau ada agen, misalnya tadi agen bank, berapa jumlahnya. Kalau ada ATM tadi, berapa jumlah ATM-nya. Kemudian kondisinya. Kondisinya baik, berarti memang dia lancar gitu. Kondisi buruk, saya kira kita sama-sama bisa menyadari dipencet-pencet ATM-nya tiba-tiba keluar ya Gus. Ya. Coba. Ini ya. Jadi Gus, kayaknya perlu masuk ke Zoom dulu supaya nanti bisa mengelola share screen. Udah, ini cuma aku host saja mestinya yang bisa. Iya, iya. Lanjut. Jadi kalau buruk itu berarti dipencet-pencet tiba-tiba keluar banyak atau enggak keluar. Tidak berfungsi berarti rusak. Ya, atau tidak ada. Kemudian kalau tidak ada di situ, maka ditanya jarak terdekatnya berapa kilometer dari wilayah RT. Ya, jarak terdekatnya berapa kilometer dari wilayah RT. Ini adalah jarak terdekat ini sebetulnya adalah indikasi kuantitatif. Ini indikasi objektif. Misalnya jaraknya nya 2 kilo atau 3 kilo atau 1 kilo. Setelah itu, kemudian ditanyakan kepada pengurus RT adalah aspek subjektifnya. Apakah 1 kilo itu sangat mudah atau mudah? Atau 1 kilo saja sudah sulit? Ini tergantung kondisi desanya. Jadi pentingnya melihat aspek objektif jarak dan aspek subjektif jarak itu kalau nanti untuk membangun desa ya, yang bisa memuaskan warga desa, maka tidak hanya butuh aspek objektif untuk membangun desa, tapi perlu aspek subjektif, yaitu untuk merasakan
apakah itu dianggap jauh atau dekat, mudah atau sulit, seperti itu. Kemudian untuk fasilitas ekonomi, ya, ini mencakup KUR, kredit usaha rakyat. Kenapa ini penting? Karena kita lihat tiap tahun itu jumlah persentase KUR yang tidak tersalur itu sangat tinggi. Padahal di pihak lain kebutuhan warga desa terhadap kredit itu juga tinggi. Jadi belum klop antara suplai KUR dengan demand permintaan dari desa. Makanya RT perlu mencek apakah ada fasilitas KUR di RT-nya, fasilitas KKP, kredit ketahanan pangan di RT-nya, fasilitas KUK, kredit usaha kecil, dan KUB kalau ada KUB. Jadi di kita ini ada Arif Desa, Mas Arif Desa, Pak Arif Desa yang ahli KUB. KUB ini sudah ada sejak tahun 80-an dan masih berlangsung hingga kini. Jadi KUB seperti itu. Nah, ini aspek-aspek fasilitas kredit yang ada di RT itu. Nah, ini akan berguna untuk lebih lanjut nanti mendatangkan fasilitas itu di RT mana di desa tersebut. Kemudian untuk infrastruktur RT, pertama adalah penerangan di jalan. Ini juga salah satu pertanyaan yang paling kuno yang ada di desa. Ini klasik ini. Sejak tahun 70-an, pertanyaan wilayah tentang desa itu penerangan jalan. Dan kemudian ada yang memprotes, kenapa hanya sedikit penerangan jalan, kemudian dianggap bahwa desa itu sudah berlistrik. Padahal yang punya penerangan itu hanya di sekitar balai desa. Oleh sebab itu, kemudian di dalam SDGs desa itu ditanyakan penerangan jalan di tiap RT. Ini akan lebih fair untuk mengatakan apakah ada pemerataan tentang penerangan jalan di seluruh desa. Kemudian prasarana transportasi antar RT. Jadi apakah menggunakan transportasi darat atau transportasi air atau transportasi darat dan air atau transportasi udara. Jika ada ini, ya. Karena kalau sekali di situ beda pulau, kemudian pakai pesawat, maka bisa air dan sekaligus udara. Nah, memang ada desa, misalnya di Kalimantan Selatan itu, yang
hanya 2 bulan atau 3 bulan setahun itu ada daratannya, sisanya adalah air, desa-desa air. Di sini transportasi antar RT bisa menggunakan air atau kadang-kadang menggunakan jembatan-jembatan dari kayu. Nah, kemudian ditanyakan panjang jalan menurut jenisnya. Jadi tidak hanya berapa yang dominan di desa, tapi kita tanyakan berapa jalan aspal, berapa kilometer ya di RT, jalan makadam diperkeras berapa kilometer, jalan tanahnya berapa kilometer, jalan papan di atas air, ini untuk desa-desa air, ini ada berapa kilometer, jalan setapak ya, ini terutama untuk desa-desa di hutan dan di sekitar hutan, dan jenis jalan lainnya. Perlu kita ingat bahwa undang-undang jalan yang akan ditetapkan itu akan sudah mencakup jalan pada level antar desa, dan jika diperlukan maka desa melalui Kementerian Desa bisa mengajukan jalan pada level di dalam desa. Jadi data tentang jalan pada level RT menjadi penting di sana, termasuk ketika menyusun APBDes mau dibangun jalan di mana. Tentu saja jalan yang masih sifatnya jalan tanah yang ingin ditingkatkan kualitasnya. Kemudian jalan darat, apakah bisa dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih? Ini terutama berkaitan dengan apakah RT itu terjangkau terhadap aspek-aspek yang sifatnya perhubungan. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun atau sepanjang tahun kecuali saat tertentu pas musim hujan biasanya. Kemudian hanya bisa dilalui selama musim kemarau atau sama sekali tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Kita ketahui di sini penting data ini pernah digunakan misalnya kebutuhan BNPB untuk masuk ke desa A gitu, itu membutuhkan ini sebetulnya kita bisa menggunakan mobil BNPB ataukah kita harus siap-siap dengan jalan kaki gitu. Nah, sekarang dengan adanya data ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa terjawab. Dan kita ketahui sejak tahun 80-an awal itu Robert Chambers sudah menyatakan di dalam tesis yang sangat terkenal, membangun dari belakang, membangun desa. Artinya gitu, membangun dari belakang. Kalau kita istilahnya membangun dari pinggiran, itu versi yang lebih baru dari Robert Chambers itu. Di situ disampaikan Robert Chambers bahwa kalau ingin melihat sulitnya desa, datanglah pada musim hujan. Ya. Karena di situ jalan untuk masuk ke desa itu sangat sulit. Nah, di sini menjadi penting pernyataan Chambers itu kita tunjukkan dengan data. Jadi nggak perlu mencek seluruh desa, tapi kalau ada data bahwa di RT ini tidak bisa dimasuki kecuali musim kemarau, kita tahu pernyataan Chambers tadi berlaku di RT tersebut. Ya. Kemudian keberadaan angkutan umum.
angkutan umum ini penting. Jadi istilah dari Kementerian Perhubungan, kalau tidak ada permintaan, tentu tidak ada penawaran. Kalau tidak ada kebutuhan angkutan orang atau angkutan barang, tentu tidak ada angkutan umum yang masuk ke wilayah tersebut. Makanya salah satu indikator apakah desa ini akan lebih cepat tumbuh nantinya adalah apakah angkutan umum sudah masuk ke desa itu, dan jenis masuknya akan beda-beda. Angkutan umum yang masuk tapi tidak punya trayek tetap, tidak ada misalnya dari kota A ke desa A begitu, maka kita tahu bahwa itu sebetulnya kebutuhan penumpang dan barang untuk diangkut itu tidak menentu, artinya belum terlalu mengota seperti itu. Sementara angkutan umum yang punya trayek tetap ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan ekonomi di desa yang bisa dilayani oleh publik, ya, angkutan umum seperti itu. Jadi angkutan umum trayek tetap dan tidak tetap atau tidak ada trayek, ini satu indikasi untuk melihat apakah ekonomi di desa sudah berjalan atau belum. Termasuk di dalamnya operasionalnya itu setiap hari atau tidak setiap hari. Sama seperti kalau kita melihat bandara gitu, kalau kotanya maju maka akan ada pesawat masuk ke bandara itu setiap hari. Tapi kalau kotanya belum maju, mungkin seminggu cuma 2 kali, ya, atau seminggu malah sekali seperti itu. Kemudian jam operasi angkutan umum, ya, apakah jamnya itu pada siang dan malam hari atau hanya siang hari? Kita sama-sama tahu kadang-kadang ke desa itu kalau kita sudah sore dan tidak ada angkutan umum dan desanya sudah jauh begitu, alamat kita harus menginap di desa tersebut, ya. Tapi kalau ada angkutan umum sampai malam hari, ya, kita yakin bahwa ekonomi desa itu sudah hampir 24 jam bergeraknya, sehingga ada angkutan umum yang sampai melayani sampai malam hari, seperti itu. Kemudian dermaga laut atau dermaga sungai, ini penting. Di dalam berbagai survei terhadap desa, ya, itu seringkali asumsinya adalah desa yang sifatnya daratan. Nah, kita harus meluaskan itu karena desa pesisir kita juga tidak sedikit. Bahkan 1.400-an desa itu terbagi menjadi pulau-pulau. Beda RT, beda RW, beda pulau. Maka dermaga laut atau sungai ini menjadi penting pada level RT, ya. Jadi apakah di RT itu ada, dan kalau ada kondisinya baik atau tidak. Kondisinya buruk berarti tetap berfungsi, ya, tapi harus hati-hati untuk masuk ke perahu atau ke kapalnya itu, karena bisa saja infrastrukturnya bisa jebol di tengah jalan seperti itu. Nah, berikutnya adalah infrastruktur yang berkaitan dengan telematika. Bagaimana sinyal HP-nya, berapa jumlah menara BTS, base transceiver ini, bukan BTS-nya Korea. Kemudian ditanyakan masing-masing di sini
adalah sinyal dari berbagai perusahaan telekomunikasi yang banyak dipakai di desa-desa. Ada hal yang menarik di Indonesia, bahwa menurut data BPS itu masih ada sekarang 11 ribuan desa yang tidak ada sinyal internet. 11 ribuan desa. Itu berarti hampir 20% dari desa. Jadi sekitar 15%-an lah dari desa. Tapi 15% dari desa tidak ada internet, tapi warga desa yang tidak menggunakan HP itu hanya 6%. Bagaimana hal itu bisa dijelaskan? Ternyata memang sinyal internet itu dihitung hanya dari perusahaan-perusahaan internet nasional. Sementara desa-desa perbatasan itu mendapatkan internet dari negara lain. Makanya kita perlu melihat dua hal. Yang pertama, kita melihat bagaimana sinyal internet atau yang diperoleh dari perusahaan nasional, dan kemudian bagaimana kondisi sinyal internet secara keseluruhan. Yang kemarin sudah ditanyakan di level desa. Jadi di sini untuk Telkomsel misalnya tidak ada sinyal atau sinyal sangat kuat, itu mudah dilihat menggunakan HP apakah full atau tidak full ya. Kalau tidak full berarti sinyal kuat ya. Kemudian kalau hanya satu strip berarti sinyalnya lemah gitu. Jadi sinyal tidak ada sinyal tanpa strip, sinyal kuat full, sangat kuat itu full. Kalau sinyal kuat tidak sampai full, kalau sinyal lemah hanya satu strip. Di sini ada berbagai perusahaan. Kemarin ada yang menanyakan Telkomsel sudah biasa, Indosat sudah biasa, XL sudah biasa, Hutchison 3 ini sebetulnya adalah yang kita lihat di pasaran itu hanya 3-nya, tapi nama lengkapnya seperti ini. Kemudian PSN Biru, Smartfren, Bakri Telkom, ini aspek yang bukan jenis-jenis yang lain. Kemudian kantor pos pembantu, 3 yang bawah ini penting, terutama ketika desa mulai masuk kepada e-commerce. Jadi salah satu komponen penting untuk pemasaran digital itu adalah kalau ada pesanan, maka jasa ekspedisi itu bisa masuk ke desa. Nah, di sini langsung masuk ke level RT. Jadi apakah di RT itu ada kantor pos pembantu, ada layanan pos keliling masuk sampai ke RT itu, atau ada agen perusahaan jasa ekspedisi swasta seperti JNE, JNT dan sebagainya. Tadi pentingnya ke depan karena itu adalah bagian dari perdagangan digital yang perlu dikembangkan di level desa dan kemudian dilihat posisinya di masing-masing RT. Mungkin jadi agak aneh kenapa misalnya ada ekspedisi di RTA padahal sebetulnya perajin gabah
yang gerabah, yang berusaha untuk ekspor ya, itu ada di RT yang lain. Jadi ini hal-hal yang menarik untuk dicek lebih lanjut. Kemudian setelah itu ya, ini pertanyaannya adalah ada atau tidak ada ya. Kemudian berikutnya adalah siaran TV. Saya kira TV desa belum masuk di sini. Ini Sudah itu, Pak. pertama Kalau desanya pertanyaannya, pakai parabola, udah dapat siaran itu sampai di situ. Lanjut. oh iya betul. Ya. Jadi di sini yang ditanya apakah siarannya bisa diterima? Ya. Yang kedua, apakah untuk menerima siaran itu perlu pakai parabola atau TV kabel? Ya. Jadi parabola garis miring kabel itu bukan kabel listrik, tapi ini maksudnya adalah TV kabel. Ya. TV kabel lokal atau TV berlangganan. Ya. Nah, pertanyaannya selalu begitu, TVRI dapat diterima atau tidak siarannya? Misalnya ya. Apakah untuk menerima TVRI harus pakai parabola? Ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada TV daerah, TV swasta, TV luar negeri dapat diterima? Ya. Apakah perlu pakai TV kabel? Ya, berarti ditulis ya semua. Seperti itu. Jadi perlu hati-hati setiap kali ada pertanyaan yang sifatnya memilih ya. Karena kalau tidak nanti, kecuali yang disebutkan tadi bahwa kalau tidak itu maka tidak usah diisi. Tapi kalau nggak ada seperti itu, nanti dipikirnya adalah ya semua itu. Ya. Jadi kalau emang tidak bisa diterima, harus diklik tidak. Kemudian berikutnya adalah radio. Ya, jadi dari RRI, daerah, radio swasta, dan penting ini radio komunitas. Ya. Jadi sedang dikembangkan Kementerian Desa mendapatkan, misalnya contohnya Kementerian Desa saja, mendapatkan tawaran dari berbagai radio desa ya untuk membuat satu komunitas nasional dari radio desa atau radio komunitas ya. Jadi data ini akan digunakan antara lain untuk mengembangkan bagaimana komunikasi langsung, telekomunikasi langsung dari nasional langsung sampai ke desa. Termasuk di sini tentu saja di RT dan RW setempat ya. Jadi kita ketahui tadi misalnya golden time dari tsunami ya, golden time tsunami itu 20 menit. Tapi ternyata desa-desa yang bisa lolos tsunami antara lain memang menggunakan jasa radio komunitas yang segera memberitahukan, kemudian ditangkap warga semuanya. Karena kalau menggunakan SMS satu persatu itu lambat ternyata. SMS-nya bisa sampai lebih dari 20 menit. Tapi begitu disiarkan melalui radio komunitas ya, itu langsung semua warga mengetahui dan bisa sempat untuk mengungsi. Kemudian lokasi permukiman liar ya, apakah ada lokasi
permukiman liar atau kumuh ya, yang sering dipakai untuk aspek-aspek yang pihak-pihak yang tidak bisa ditentukan keluarganya. Ya. Kemudian fasilitas umum lain yang ditinggali penduduk ya. Jadi kalau ada fasilitas umum kemudian dipakai untuk tidur penduduk, maka dituliskan ya. Pasar, stasiun kalau ada, terminal, kolong jembatan kalau ada, kemudian pelabuhan ya atau dermaga ya kalau ada di sana ya. Kemudian lebih lanjut lagi adalah tentang tadi radio sudah, fasilitas umum, lokasi permukiman khusus ya, permukiman khusus. Jadi menarik bahwa kuesioner yang masuk ke desa itu juga ternyata berevolusi sesuai dengan konteks setempat gitu. Di tahun 2000-an itu perumahan mewah, kemudian hal-hal yang lain di situ seperti perumahan itu masuk di dalam pertanyaan untuk kuesioner desa. Ya, tapi setelah itu tidak. Nah sekarang ternyata kita membutuhkan itu. Ya. Salah satu hal yang disampaikan oleh Dirjen Adminduk misalnya, kesulitan mendeteksi RT dan RW itu terutama pada apartemen dan rumah susun. Ini masuk RT yang mana dan RW yang mana. Jadi sehingga berbagai layanan pemerintah untuk warga di apartemen dan rumah susun itu sering tidak terpenuhi. Ya. Mungkin juga ada di desa itu perumahan mewah. Ya. Kemudian boarding school, termasuk boarding school di sini terutama adalah sekolah di mana siswanya menginap, tapi tidak termasuk pesantren. Ya, jadi pesantren nanti ada pertanyaan khusus di belakang. Kemudian kos-kosan, ya. Kemudian barak militer atau asrama, kemudian rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Mengapa ini penting? Nanti pada waktu survei level keluarga dan level individu, itu semua yang ada tinggal di permukiman khusus dan di fasilitas umum ya, yang ditinggali tadi itu, maka itu perlu didata. Ya, perlu didata. Gunanya apa? Jika sewaktu-waktu desa harus memberikan layanan kepada mereka, maka sudah tahu jumlahnya, sudah bisa memperkirakan jumlah layanan yang harus diberikan. Kemudian berikutnya adalah aspek lingkungan. Di sini ada luas sawah irigasi, sawah non irigasi, kebun, ladang atau huma. Ini pendekatan setempat. Jadi kebun ya, kebun itu yang ada di sekitar rumah ya. Huma atau ladang ini jauh dari rumah, bahkan kadang-kadang harus membawa bekal untuk menginap 1, 2, 3 hari, bahkan ada yang
sampai setengah bulan. Tambak berapa hektar, kolam atau empang atau tebat, kemudian lahan untuk menggembala ternak, kemudian lahan untuk perusahaan perkebunan, kemudian areal hutan, lahan pertanian non sawah lainnya, artinya lahan-lahan pertanian lainnya, lahan pertambangan, perumahan, perkantoran, industri, lahan-lahan untuk fasilitas umum, ya, dan jenis lahan lainnya. Ini penting kita mengetahui pada level RT. Ini salah satu cara sebetulnya untuk melihat berapa sih luas desa sesungguhnya, gitu. Karena kita akan mudah bagi masyarakat, bagi pengurus RT untuk mencek berapa hektar di wilayahnya, karena kecil, daripada mencek berapa luas di level desa, gitu. Makanya di sini dihitung sedikit demi sedikit dari level RT. Kemudian sungai yang melintas, kita mengetahui bahwa sungai memiliki aspek penting di desa, begitu, sehingga perlu kita mengetahui nama sungai, nama waduk, ya, kemudian berapa kita mengetahui sungai, kemudian kita akan mengetahui berapa. Di sini ada 3 per RT, jadi mungkin saja di satu desa bisa lebih dari 3 aliran sungai. Kemarin misalnya di Sumatera Barat ada desa yang dikelilingi oleh aliran-aliran sungai, sehingga jumlah sungai di RT tersebut memang lebih dari 1. Kemudian jumlah mata air. Mengapa jumlah mata air ini penting? Jumlah mata air itu akan memberikan indikasi apakah ekologi, terutama tata guna air di wilayah desa itu memang terkonservasi, memang lestari, ya. Jadi kita melihatnya mata air kalau pada level desa tentu akan sulit menghitungnya. Tetapi menghitung jumlah mata air pada level RT pasti lebih mudah, ya. Kemudian jumlah embung kita melihatnya pada level RT. Kemudian penting saat ini trennya yang masuk di Kementerian Desa adalah kebutuhan desa terhadap sumur bor. Terhadap sumur bor. Jadi salah satu proyek pembangunan penting ke depan diperkirakan adalah